warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin serta pemirsa dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjunjung kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sedikit tausiah yang bertema hikmah puasa. Tentu, ada banyak sekali hikmah puasa yang dapat kita petik. 3 di antaranya adalah yang pertama, hikmah puasa itu dapat meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, hikmah puasa itu dapat meningkatkan kepedulian sosial. Dan yang ketiga, hikmah puasa itu dapat meningkatkan kesehatan fisik serta mental. Bapak, Ibu hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah. Hikmah di bulan puasa adalah kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ibadah puasa itu wajib dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini tentu menjelaskan hikmah ketika orang berpuasa, yakni dapat meningkatkan ketakwaan pada derajat yang paling tinggi dan mulia. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa berarti menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Tentu saja hal ini dikatakan dengan takwa. Karena bentuk-bentuk takwa dalam ibadah puasa seseorang dapat dilihat dari berbagai hal. Yang pertama, ketika orang melakukan puasa, maka orang tersebut akan menjauhi larangan Allah seperti makan, minum, berjima, dan lain sebagainya. Puasa di sini berarti meningkatkan keimanan seseorang. Secara sadar dan secara ikhlas, orang akan menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesadaran untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang berpuasa akan senantiasa memberikan segala usaha atau mencurahkan segala usaha kepada bentuk puasa yang sangat sempurna. Tetapi karena manusia biasa, pastilah mempunyai keinginan-keinginan duniawi yang itu dapat menyebabkan batalnya puasa. Tapi karena keimanan seseorang, karena ketakwaan seseorang, dan karena menyadari bahwa Allah Maha Mengetahui, akhirnya seseorang dengan keinginannya itu akan ditekan dan ditinggalkan dengan sadar dan ikhlas. Kemudian yang ketiga, bentuk ketaatan yang dapat kita lihat
ketika orang yang berpuasa akan senantiasa merasakan senang dalam hatinya ketika mengerjakan amalan-amalan yang berbentuk ketaatan. Karena pada dasarnya ketaatan itu adalah jalan menuju ketakwaan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, puasa selain menahan lapar dan dahaga, puasa juga dapat meningkatkan kepedulian sosial, yakni memiliki rasa empati terhadap semua orang. Kepedulian sosial di sini dapat berbagai macam hal yang dapat kita lakukan, yakni saling membantu, bersedekah, dan lain sebagainya. Karena pada bulan puasa, umat Islam juga dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah. Di bulan suci Ramadan terutama, kepedulian sosial itu juga akan tampak ketika semua orang ingin berkumpul untuk berbuka puasa bersama dan juga berinteraksi sosial ketika di masjid saat sholat tarawih. Hal ini tentu dapat meningkatkan kerukunan antar umat muslim. Lalu, di bulan Ramadan juga, kepedulian sosial itu senantiasa selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi seseorang yang melakukannya. Karena kita juga menahan lapar dan dahaga, tentu itu akan dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita. Maka dari itu, kita harus saling membantu, kita harus saling memiliki rasa empati di antara kita. Kemudian, hikmah puasa yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kesehatan fisik, tentu saja saat kita berpuasa, tubuh kita akan melakukan detoksifikasi dan meningkatkan sistem metabolisme. Saat berpuasa, tubuh kita akan diberikan waktu untuk beristirahat dari proses pencernaan secara terus-menerus. Karena pada saat itu tubuh kita akan dibersihkan atau akan memberikan gambaran bahwa tubuh kita perlu istirahat. Dan juga di situ tubuh kita juga akan dibersihkan dari racun dan juga akan dibunuh oleh sel-sel yang rusak. Kemudian, saat berpuasa, kita juga akan mengalami penurunan berat badan. Hal itu karena kita berpuasa menahan diri dari lapar dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan itu akan membantu diet secara alami. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selain kesehatan fisik, puasa juga dapat menyeimbangkan antara tubuh dan jiwa kita, pikiran kita, yakni saat kita berpuasa pasti akan dianjurkan untuk selalu mengontrol emosi kita. Tentu hal ini adalah manfaat dari kita berpuasa. Mental perlu dijaga, fisik juga perlu dirawat. Maka dari itu, marilah kita menjaga tubuh kita, baik fisik maupun rohani. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, 3 hal itu adalah hikmah dari berpuasa. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk berpuasa, terutama di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan saat bulan Ramadan tiba dapat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.